Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rizky Widiasmi dari jurusan Tadris IPA kelas A Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video tekanan prinsip hidrostatis, yakni melalui pembuatan alat peraga pipa U sederhana, dan kemudian saya akan menguji percobaan melalui alat pipa U sederhana yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fluida. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis terjadi pada zat cair yang tidak mengalir atau zat cair tersebut diam. Mempunyai rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Di sini P itu sama dengan tekanan zat cair atau satuannya N per M. Lalu ada Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya Kg per M pangkat 3. Yang ketiga ada G itu percepatan gravitasi, satuannya M per S kuadrat. Yang terakhir ada H, yakni kedalaman zat cair. Jadi tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya ke dalam yang diukur dari permukaan zat cair. Rumus tekanan hidrostatis tadi kan sudah kita ketahui, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Hal ini menyatakan semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh tekanan hidrostatis ini, yang pertama di rumah sakit, kan biasanya pasien diberi infusan suntikan. Nah, karena di infus itu massa jenis air dan darah berbeda, arus tekanan air di infus harus lebih besar dibandingkan tekanan darah agar dapat masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, di saat kita berenang di kedalaman 1 meter misalnya, telinga terasa sakit atau terasa tidak mendengar. Baik, langsung saja kita ke percobaan yang sudah saya siapkan, pipa U sederhana. Yang pertama saya sudah menyiapkan papan jalan yang di atasnya sudah diletakkan kertas folio yang berisi ukuran sesuai penggaris. Kemudian disiapkan pipa plastik bening yang ditempelkan di atas kertas folio pada papan dengan bentuk U. Kemudian selotip pipa tersebut agar tetap nempel. Nah, kemudian siapkan corong, lalu letakkan corong di atas pipa plastik ini biar dia nggak kemana-mana. Kita selotip juga ya teman-teman. Terus selanjutnya saya juga di sini sudah menyiapkan teko yang sudah ada ukurannya sesuai penggaris. Selanjutnya kita siapkan balon, kemudian gunting atas balon untuk menutup corong. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh corong yang sudah
tutup dengan balon. Kemudian di sini ada air. Airnya kita warnain dengan pewarna apa saja sesuai warna yang kalian mau, tetapi saya menggunakan warna merah di sini. Kemudian aduk perwarna. Nah, setelah warna merah ini teraduk, kita siapkan pipet tetes. Kemudian ambil air yang sudah berwarna tadi menggunakan pipet tetes. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke bagian selang yang di sini secara perlahan sampai kepada ukuran yang sama di sebelah kiri maupun kanan. Ini udah sama ya teman-teman, sampai titik ke-7. Nah, selanjutnya kita siapkan corong yang tadi sudah tertutup balon. Kemudian di sini saya kan sudah menyiapkan teko yang sudah berukuran sesuai penggaris. Nah, kita coba masukkan corong ke dalam air ini sedalam 1 cm. Ini kan 0 nih, 1 cm. Nah, perubahan di sini akan naik, kan tadinya dari 7 kan. Dari 7 akan naik ke 8. Jadi sama-sama naik 1. Kemudian sama-sama naik 1. Sebentar. Nih, ini yang pertama, pengujian pertama pusatnya dari 7 ya ke 8 kan. Kemudian kan di sini ada 16 nih. Saya bagi 2 ke titik yang ke-8. Kita coba ya. Ke titik yang ke-8. Nah, di sebelah kanan pipanya, air yang di dalam pipa tersebut naik ke angka 11. Nah, selanjutnya kita coba kembali dari air yang ada di dalam teko ini, kita ke dasar. Nah, air yang di sebelah kanan tadi naik ke angka 14. Perolehan angka yang sudah ini ditandai dengan H gini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, pas di dasar corong di dasar teko pun ke-16 ini, air yang di sisi sebelah kiri ini juga semakin menurun ke sini. Yang tadinya dari sini semakin ke sini. Jadi kesimpulannya dari hasil yang tadi, jika corong ini dinaikkan menjadi ke atas lalu naik lagi hingga ke dasar. Nah, kesimpulannya dapat diambil, hal ini disebabkan karena semakin dalam tekanan benda yang dicelupkan, maka tekanan pada zat cair tersebut akan semakin besar. Tekanan benda yang disebabkan oleh zat cair tersebut akan mengalami tekanan yang besar, maka semakin dalam kedalamannya, maka tekanan semakin besar, karena semakin dalam, semakin kencang membuat udara yang ada di dalam selang ini kan tertutup. Selang tertutup, maka udara dari sini terdorong ke sini. Selang akan naik dan hasilnya cairan yang berada di kedua sisi selang ini akan naik ke sebelah kanan. Sekian presentasi dari saya terkait pipa U sederhana yang sudah saya buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.